dari Pak Rena, Pak Susan, Malam. Malam Pak Malam semua. Ketua kan bukan saya. Baiklah, kita nggak usah pakai lagu, langsung aja. Nanti bacaan akan dibacakan oleh Bu Eri. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lalu ada sharing. Mudah-mudahan setelah sharing kita bisa juga mengungkapkan beberapa doa dan rencana nyata yang akan kita kerjakan. Lalu penutup. Supaya setelah itu kita bisa mengerjakan kuis. Baik Bapak Ibu, selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Mari kita awali dengan tanda salib, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan Selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari lingkungan Benediktus yang saya kasihi, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami atau merenungkan perikop Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya karena para murid sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Demikian juga keadaan kita sekarang, kita sudah lelah dan sudah hampir 2 tahun pandemi, sehingga kita juga sudah hampir putus asa. Namun Tuhan selalu menyertai kita. Kita sebetulnya tidak usah panik, takut, kecewa, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Itu pengantar. Mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyimak bacaan yang akan dibacakan oleh Bu Teri dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Silakan Bu Teri. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
"Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan penuntun. Mari kita jawab bersama-sama ya. Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Yaitu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Betul nggak? Untuk berdoa. Ya, untuk Ya. berdoa. Ya, Pertanyaan kedua, Yesus naik ke atas apa yang bukit untuk membuat- berdoa seorang diri. ya betul. Pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik? Karena ada angin sakal, Gelombang. Gelombang tinggi. Betul. Para murid panik karena gelombang tinggi dan angin sakal. Lalu apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi atau karena angin sakal? Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus ketika murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang? Yesus menyuruh murid-muridnya tenang. Betul lah, Yesus menyuruh mereka tenang dan mengatakan, jangan takut, Jangan takut. aku ini, gitu ya. Aku ini, jangan takut. Yesus berkata demikian. Lalu apa reaksi murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Murid-murid takut. Diperkirakan Yesus hantu. Betul, betul Bu Bagus. Itu hantu sama Tuhan kan dekat sekali. Ya, Tuhan Yesus dikira hantu, itu hantu. Tetapi Yesus malah menjawab, jangan takut, aku ini. Atau aku ini, jangan takut. Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan diri? Yesus berkata apa? Petrus berkata apa setelah Yesus memperkenalkan diri? Tuhan, kalau memang itu Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Betul. Bagus sekali. Karena Petrus percaya kalau itu memang Tuhan Yesus, pasti Petrus akan juga bisa berjalan di atas air. Lalu ketika Petrus hampir tenggelam, apa tanggapan Yesus? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mengulurkan tangan dan menyelamatkan Petrus. Begitu juga saya kira kehidupan kita sekarang, kita hampir 2 tahun lebih sudah berhadapan dengan pandemi yang melanda dunia, kita juga hampir putus asa. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat pahit yang dialami. Mungkin bisa di-sharingkan Bapak Ibu, gimana perasaan Bapak Ibu selama pandemi ini? Seperti apa yang saya alami, tidak pernah dapat tamu, tidak pernah dapat tur, tidak pernah ada pemasukan, juga agak putus asa ya, gimana masa depan ini? Sebetulnya Pak Mbak Eli atau Wahyu kalau ada di sini nggak ada ya? Mungkin Atau siapa yang bisa men-sharingkan pengalaman selama pandemi? Apakah Anda mengalami seperti perasaan saya sedikit putus asa begitu?
Mungkin Pak Susan. Selama pandemi ini memang dirasakan dan sebagian besar orang, terutama masalah ekonomi ya. Apalagi pariwisata, semuanya pada hotel-hotel tutup. Saya sendiri juga merasakan apakah saya untuk hari-hari selanjutnya bisa makan dan bisa melanjutkan untuk sekolah anak saya. Itu aja, mungkin ya dengan berpasrah diri saya terus menyebut nama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya keadaan saya sekarang ini, dan minta tolong segera supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan di samping itu, masih sampai sekarang ada rasa was-was karena memikirkan untuk masa depan anak, gimana nantinya setelah dia tamat, di mana dia nyari pekerjaan, karena sekarang ini serba sulit, terutama masalah ekonomi. Ya, saya sendiri berpasrah aja pada Tuhan, mudah-mudahan dengan pertolongan Bunda Maria bisa mengantarkan doa-doa kita semua untuk melampaui masa-masa pandemi yang sulit ini. Sekian saja dulu, Pak. Terima kasih Pak Susan, bagus sekali karena semua orang juga, apalagi sebagai orang tua, kecemasan, was-was terhadap anak-anak, bagaimana selanjutnya. Saya juga mengalami demikian. Tetapi lebih-lebih penyakit virus corona ini ngeri sekali, saya takut sekali. Apalagi mendengar Pak Hari Wayanto dari Buduk sudah meninggalkan kita, sudah meninggal karena COVID. Kita samping takut juga putus harapan rasanya, tidak ada pemasukan. Mungkin ada yang lain bisa sharingkan pengalaman dan perasaannya. Selamat datang Bu Koko. Halo Bu Koko. Hidupkan mic-nya biar bisa bicara. Buka mic-nya Bu Koko, tekan biar bisa ngomong Bu Koko. Sudah Bu Koko? Sing karandina. Oh, coba bermasuk. Ya Bu Koko. Sudah masuk suaranya Bu Koko, silahkan. Ada pengalaman yang membuat Anda putus asa, was-was karena pandemi ini? Kalau tidak ada, mungkin Bapak atau Ibu yang lain bisa men-sharingkan bagaimana perasaannya selama 2 tahun tidak ada pemasukan, diam di rumah, dan diincar oleh penyakit corona ini. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Kalau yang saya rasakan selama pandemi ini, sepertinya hidup merasa gersang ya, nggak pernah dapat misa. Kita merenungkan sendiri sabda Tuhan di rumah. Itu bagi pribadi saya. Terus bagi untuk cucu, harus kita menjadi guru bagi mereka. Sedangkan saya nggak begitu bisa mengajar dia. Kasihan juga untuk cucu nggak bisa bicara. Kalau bagi saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Bagus.
Bagus sekali ya. Terima kasih. Ya, kita semua mengalami angin sakal seperti para rasul di atas perahunya di gelombang diombang-ambingkan oleh gelombang tinggi. Kita semua ketakutan. Tetapi seperti Petrus hendaknya kita berteriak, Tuhan, tolonglah aku, selamatkan aku. Oh, suaranya Bu Koko udah masuk kok. Singnya benar. Baik Bapak Ibu, itu sharing kita. Apakah kita harus berani berteriak seperti itu? Tuhan, tolonglah aku. Dan biarkanlah Tuhan yang mengulurkan tangannya dan membantu kita. Kita harus punya iman, Bapak Ibu. Punya harapan bahwa Tuhan menjadi sahabat seperjalanan kita. Selama perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Baik Bapak Ibu, selain kita yang betul-betul dirumahkan, tidak ada pemasukan, mungkin ada keluarga-keluarga yang masih tetap bisa bekerja, mungkin yang bekerja di bank, yang bekerja mungkin sebagai guru, atau yang tidak terlalu terpukul lah oleh pandemi ini. Untuk itu, saat kesulitan seperti ini, sebaiknya ikut mendoakan saudara-saudara yang betul-betul putus asa dan kehilangan pendapatan. Di samping mendoakan juga mungkin menyisihkan sedikit pendapatannya untuk membantu mereka. Tapi yang paling bagus yaitu membuat suatu gerakan seperti Tuke Harmoni. Mereka membuat CU, simpan pinjam, sehingga dengan demikian mudah-mudahan bisa membantu anggota-anggotanya. Mereka membuat semacam CU. Itu saya kira positif sekali. Mungkin di lingkungan Benediktus kita juga berpikir bagaimana caranya membuat CU atau untuk yang mendapat pendapatan cukup, mungkin bagaimana caranya membuatkan seragam untuk warga Benediktus. Setuju Bapak Ibu, kita punya seragam mungkin supaya kita pernah kelihatan lebih bersatu atau guyup. Itu mungkin rencana atau pertanyaan terakhir, aksi nyata apa yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah memberikan kita hidup sampai saat ini dan tidak terjangkit COVID. Ada usulan mungkin? Aksi nyata? Bu Koko bisa mendengar? Bu Koko? Ada mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang aksi nyata yang kita buat selama 1 minggu ke depan ini bagaimana? Ada rencana berbuat sesuatu atau Pak Susan mungkin ada opini atau mungkin gini Pak ya, Bapak Ibu, karena selama ini para lansia dan orang sakit belum boleh menerima komuni, khususnya misa hari Minggu, gimana sebaiknya kita menengok para lansia, janda, mungkin orang sakit, tapi jangan banyak-banyak orang gitu loh, berapa orang aja itu usul aja.
Karena begitu? dari Romo Paroki belum mengizinkan menerima tubuh Kristus pada hari Minggu. Pak Rena gimana? Setuju? Kita Kalau saya mengunjungi saja, lansia dan si kalau sakit. salah lansia, mereka boleh untuk ikuti misa harian, ya Pak. Oh ya, kalau misa harian boleh. Oh, berarti Ada yang kalau ada yang jongkok atau apa yang kita tengok. Ya sekarang ada misa harian tiap pagi, jadi Bapak Ibu yang ada waktu dan bisa mengikuti misa silakan. Ya. Ada misa harian. Ada mungkin usulan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Halo Bu Koko. Bu Koko. Hidupkan speakernya Bu Koko. Bu Koko pakai headset tuh. Kalau pakai headset jangan dibuka, Bu. Pakai headsetnya. Buka speakernya, Bu Koko. Ya, lanjut, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya masih ada waktu mengikuti quiz yang dilombakan oleh paroki, silakan nanti ikuti. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat yang akan dilanjutkan dengan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dari saya harapkan doa umat akan disampaikan oleh Pak Susan, Bu Rena, Bu Bagus, Bu Teri, Dewawan. Silakan. Saya awali dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami rahmat kesehatan dan hidup sampai saat ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, terutama warga Benediktus, agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atau Teri? Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, berkat kemurahan-Mu kami boleh mengadakan pertemuan secara virtual. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu di masa-masa sulit ini. Semoga kami semakin Kau beri kekuatan dan melewati masa-masa ini dengan hati yang ikhlas. Dampingi kami Tuhan, supaya kami selalu tetap berpegang padamu dan tidak menjauh daripadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik dan maha baik yang penyayang, kami bersyukur atas banyak berlimpah atas rahmat yang Kau khususnya keluarga Benediktus, terutama diberikan kesehatan, dan kami mohon berikanlah berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya kelompok Benediktus yang sakit, dan kami mohon ya Bapa agar pikiran kami dan hati kami tidak ragu-ragu lagi akan kehadiran-Mu dalam diri kami, agar kami terus memuji dan muliakan nama-Mu, dan kami tidak cemas dan takut menghadapi masa pandemi ini. Ya Bapa, curahkan roh Kudus-Mu agar kami selalu dekat
dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan yang lain. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami semua, terutama firman-Mu, semoga menjadi pelita bagi hidup kami dalam keseharian kami, memberikan semangat dalam hidup, dan terima kasih atas kerukunan kami, terutama kelompok Benediktus ini, semoga selalu Engkau lindungi, Engkau berkati, dan dalam situasi yang sulit pun kami masih bisa untuk saling bertegur sapa, untuk diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan atas karunia dan rahmat-Mu selama ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga pandemi ini segera Engkau pulihkan, segera Engkau bebaskan, dan anak-anak cucu kami semoga selalu cepat bisa mendapat sekolah lagi seperti sedia kala. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mohon Tuhan, bila Engkau memberikan rahmat dan juga bagi saudara-saudara kami yang lagi sakit. Kami mungkin kami yang lainnya, kira-kira Engkau memberikan rahmat dan bagi kita semua, memberikan berkat kesembuhan agar kita kembali bisa melakukan aktivitas kembali bisa. Lindungilah dan jagalah kami semua Tuhan, jauhkan kami dari sakit COVID-19, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang bisa mengancam hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan pada kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan lindungilah kami untuk hari selanjutnya, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, terutama pada penyakit sampar COVID-19. Tuhan, kami percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkatlah kami agar umat-Mu terbebas dari COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk warga paroki kami, Ibu Heri yang kemarin Engkau panggil, dan juga Bapak Hari Wayanto yang juga Engkau panggil mendahului kami menghadap Dikau, kiranya Engkau memberikan surga bahagia bersama para kudus, sehingga mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih hidup ini. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Allah Bapa dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup dengan
Mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang belum mengerjakan kuis, silakan. Mudah-mudahan ada yang mau kuis. Linknya untuk kuisnya kan sudah dibagikan. Silakan klik itu aja. Nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hadiahnya sembako sudah disiapkan di sekretariat. Iya. Susah pertanyaannya. Ya, Susah sekali pertanyaannya. Saya pertengahan jalan, saya pause. ya memang tidak gampang, tetapi bagus untuk dicoba. Ya, Bedek keluar sembako. Bu Koko kok diam dari tadi? Saya baru bisa masuk dari tadi, saya mau masuk tidak masuk. Oh, Baru suaranya masuk. memang masuk kok. Kalau saya mengerti apa yang dibicarakan, nggak ngerti. oh DPRI yang accept itu menerima. Oke itu. Coba Kita masuk yang tuni, Bu Koko. Coba Bu Koko coba masuk yang tuni sebenarnya. Tapi kok sing ada jelek tuni nak yang tuni yang coba masuk, tapi kok sing ada respon gitu. Pak Man bawa kau yang tuni. Bisa mungkin. Yang masih bisa mungkin. Ya kita semua belajar Bu Koko. Saya juga baru kali ini. Iya, ya itu dah. Yang untuk kedua kali sih subuh, tapi yang sing yang nyetel nak Romo nyetel. Oke, Pak Greg gimana kabar? Sehat. Oh. marah dengan munyinya. Gre marah pulas. Ya, Pak Tet gimana Pak Tet, sehat? apa sakit bangkian? Waduh. Sakit rutin, sakit bangkian. Sakit patut. Marane gelam 2 minggu, ibunya 1 minggu. Pas yang gelam tuh jangan ada tai jelek saja. Di Galang asal ada tai. Adi jadi galak.